أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama. Dengannya pula kita masih bisa duduk bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun yang datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka akan merasakan ketakwaan dan keimanan di dalam dadanya. Dan itulah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, masjid yang pondasinya adalah iman dan takwa. Karena memang di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman, Darul Akhyar, Darul Abrar. Kampungnya orang-orang yang ingin menambah keimanan kepada Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, atau orang-orang yang ingin melakukan perubahan di dalam hidupnya. Itulah di antara nama-nama kota Madinah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berada di kota Madinah walaupun hanya beberapa hari saja, karena itu merupakan di antara kemuliaan yang luar biasa yang Allah hadiahkan kepada kita bersama. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah dan qudwah kita bersama, suri tauladan yang harus kita contoh, yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui agar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya. Karena kecintaan kita kepada Nabi itu harus melebihi daripada segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Sesungguhnya Nabi itu lebih pantas bagi seorang mukmin bahkan dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita mencintai diri kita, dan semua orang pasti akan mencintai dirinya, maka kecintaan kepada Nabi melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Sehingga kita pun bertanya, apakah kita sudah betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya bisa dilakukan dengan ucapan iya, tapi yang paling penting adalah dengan amalan dan perbuatan. Apa buktinya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, buktinya apa? Kita belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikala kita mengatakan aku cinta kepada Nabi, semua kita bisa melakukannya. Mengatakan cinta kepada Nabi dengan lisan itu mudah sahaja. Tapi yang paling berat adalah mencintai Nabi dengan tanda dan bukti dalam kehidupan sehari-hari. Dan di antara salah satu kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak pernah melupakan Nabi di dalam salam dan selawat yang kita ucapkan. Terkhusus ikhwatul Islam, apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan hari yang paling mulia. Dan hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Dan di antara salah satu adab yang harus kita lakukan di hari Jumat adalah memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang adalah malam Jumat, keesokan hari adalah hari Jumat. Nah, hari itu adalah hari di mana kita memperbanyak, bukan berarti hari-hari yang lain kita tidak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, tapi porsinya apabila bertepatan dengan hari Jumat maka diperbanyaklah.
Kalau hari-hari biasa, minimal kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi itu 20 kali. Kalau di hari-hari biasa, kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi 20 kali. Itu hari biasa. Artinya minimal kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi 20 kali. Kalau di hari Jumat, maka diperbanyak dan diperbanyak. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW menyebutkan, Salatu ummati tu'aradu alayya fi kulli yawmi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang diucapkan oleh umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Dan Nabi merasa bangga ketika banyak umat yang mengucapkan salam dan salawat kepadanya. Bahkan dengan itu pula lah Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, Inna awlan nasi di yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Sesungguhnya mereka yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat. Apa makna paling pantas terhadap Nabi? Banyak maknanya. Yang paling pantas mendapatkan syafaat dari Nabi, yang paling pantas dekat dengan Nabi SAW, yang paling pantas mendapatkan kemudahan dari Allah, yang paling pantas mendahulukan atau didahulukan masuk ke dalam surga, semuanya masuk ke dalamnya. Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Orang yang paling pantas terhadap Nabi di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kemuliaan salawat itu sangat indah. Yang kita butuhkan adalah memberikan nasihat, motivasi dan saling mengingatkan. Ibadah salawat itu adalah ibadah yang paling mulia. Kita tahu itu semua. Tapi yang kita butuhkan adalah siapa yang mengingatkan kita untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita belajar terutama dari daerah sini ikhwatul Islam. Kita lihat di daerah sini di berbagai macam tempat, di mobil, di toko, di kedai, di tempat-tempat umum, maka mereka akan menuliskan sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, atau kalimat-kalimat yang serupa. Sehingga ketika kita melihatnya, maka kita akan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita tahu bagaimana mengucapkan salawat kepada Nabi dan bagaimana keutamaannya. Tinggal siapa yang akan mengingatkan kita untuk selalu, karena ibadah ini tidak boleh kita lewatkan satu hari kecuali ada salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita mengingatkan. Misalnya nanti kita berada di rumah, di pintu masuk, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, kita tulis di sana, sehingga dikala kita masuk rumah, luar rumah, kita ingat, kita baca, maka kita akan secara otomatis mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mobil, kalau seandainya Allah berikan kepada kita karunia, nikmat, ada kereta, ada mobil, jangan tulis yang lain, tulis di sana sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap orang yang melihat bacaan tersebut, mereka akan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan dikala kita menyebarkan kebaikan, terutama mengingatkan kaum muslimin untuk senantiasa memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah, para jemaah haji, duyufur Rahman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Dan pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syarat yang pertama, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan ini ikhwatul Islam adalah sesuatu yang tidak ringan. Para ulama saja mereka mengucapkan ma'alajtu syai'an asyaddu min niyyati. Sesuatu yang paling berat aku untuk mengobatinya adalah masalah keikhlasan. Sehingga ikhwatul Islam kita akan jumpai para ulama bagaimana mereka ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita contohkan ikhwatul Islam, salah seorang ulama yang mungkin sebahagian kita kenal dengannya. Namanya adalah Imam Al-Mawardi, salah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Dan dia memiliki kitab yang banyak sekali. Di antara salah satu kitabnya adalah kitab yang membahas tentang masalah fikih yang lebih daripada 30 jilid. Kemudian ikhwatul Islam, tahukah kita bagaimana dia menerbitkan bukunya? Imam ini ikhwatul Islam adalah salah seorang yang rajin menulis, tapi tulisannya tidak pernah dipublikasikan kecuali setelah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Mengapa demikian? Ketika dia selesai menulis kitab yang sangat banyak sekali, maka dia memanggil muridnya.
Kemudian dia mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, kalau nanti ajalku tiba, maka dekatlah dengan diriku. Kemudian pegang tanganku. Kalau tanganku menggenggam tanganmu, maka itu adalah pertanda amalanku tidak diterima. Buku-bukuku tidak diterima oleh Allah. Bakar semuanya. Semua yang aku tulis bakar semuanya. Jangan disebarkan. Karena Allah tidak menerima dari amalan yang aku kerjakan. Tapi kalau seandainya engkau memegang tanganku dan tanganku tidak menggenggam tanganmu, terbuka saja, maka itu adalah tanda Allah menerima amalanku. Sebarkanlah buku-bukuku pada waktu itu. Kemudian ikhwatul Islam, muridnya ketika imam ini dia sedang sakarat, maka dia mendekati imamnya. Kemudian dia memegang tangannya. Ternyata tangannya tidak menggenggam tangan murid tersebut. Dan itu adalah tanda amalannya diterima. Kemudian dia pun meninggal. Setelah dia meninggal, baru bukunya dipublikasikan dan sampai sekarang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Begitulah mereka menjaga keikhlasan ikhwatul Islam. Ikhlas itu bukan perkara yang mudah. Ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat berat, maka kita butuh mengulang berdoa, bermohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan keikhlasan dalam semua ibadah. Makanya kemarin kita telah mengajarkan doa yang diucapkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allahumma ja'al 'amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikan semua amal ibadahku adalah ibadah yang saleh. Dan jadikan semua yang aku lakukan betul-betul mengharapkan wajah pahala darimu. Dan jangan jadikan ada bagian manusia di dalamnya. Itu merupakan doa secara umum yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah. Dan terkhusus untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ikhwatul Islam, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi berada di miqat, maka hendaklah kita mengucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Kemarin kita telah jelaskan ikhwatul Islam, setiap kita yang ingin melangkahkan kaki menunaikan ibadah yang mulia ini, ketika mereka sampai di miqat, maka mereka mengucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, sesungguhnya ibadah haji yang kami lakukan, sesungguhnya ibadah umroh yang kami kerjakan, la riya'a fiha wa la sum'ah. Tidak ada riya di dalamnya, tidak ada sum'ah di dalamnya. Artinya kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan diri melawan syaitan yang senantiasa ingin menggelincirkan anak Adam. Dan kita tahu musuh kita yang sesungguhnya adalah syaitan yang senantiasa datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari semua arah. Dan dia akan berusaha la ughwiyannahum ajma'in. Dia bersumpah kepada Allah dengan mengatakan aku akan sesatkan mereka semuanya. Kemudian syaitan juga yang memberikan pengecualian, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dan aku tidak akan pernah bisa mengganggu orang-orang yang betul-betul ikhlas beribadah karenamu. Sehingga ikhlas merupakan di antara syarat mutlak ikhwatul Islam, dan kita harus mengulang keikhlasan setiap kali kita beribadah. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah berikan keikhlasan dengan doa-doa yang tadi telah kita sampaikan. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, di antara syarat yang kedua agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana semua ibadah kita tersebut ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh para ulama kepada kita bersama. Artinya kita tidak akan beribadah kepada Allah kecuali kita memastikan bahwa ibadah inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama. Dan kita kenal ulama-ulama yang masyhur, yang terkenal lagi di ikhwatul Islam, yang kita kenal dengan ulama mazhab. Ulama itu sebenarnya banyak sekali, mazhab itu banyak sekali. Tapi mazhab yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan keberkahan yang ada pada diri mereka. Ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5. Yang pertama Hanafi atau Imam Abu Hanifah yang bernama Nu'man bin Thabit rahimahullahu taala, yang lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah Imam Malik rahimahullah, seorang imam yang berasal dari Madinah, lahir di Madinah, tinggal di Madinah, belajar di Madinah, mengajar di Madinah, wafat di Madinah. Lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah Imam Syafi'i, yang mana dia merupakan muridnya Imam Malik rahimahumullahu ta'ala. Imam Syafi'i yang nasabnya sama dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kakek Imam Syafi'i dengan kakek Nabi SAW itu sama. Seorang ulama yang diberikan kejeniusan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah. Kemudian yang terakhir adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ikhwatul Islam, muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 241 Hijriah. Nah, mereka inilah yang banyak menukilkan kepada kita. Yang lain bukan berarti tidak menukilkan, karena ada mazhab Imam Bukhari. Imam Bukhari yang kita kenal dengan Sahih Bukhari juga ada mazhabnya. Tapi ucapan dia tidak sebanyak ucapan 4 ulama yang tadi telah kita sebutkan. Artinya ikhwatul Islam, ulama-ulama inilah yang membawakan kepada kita agama. Kemudian karena ilmu itu sangat banyak sekali, tapi yang menulis ilmu tidak banyak. Makanya kenapa ulama ini terkenal? Karena mereka menuliskan ilmunya. Mereka tuliskan, ada kitabnya, ada catatannya. Sehingga dikala mereka wafat, ilmunya tidak hilang. Ulama-ulama yang lain itu banyak yang lebih besar, banyak yang lebih alim, banyak yang lebih pintar. Tapi dikala mereka wafat pula lah ilmunya. Sedangkan ulama-ulama yang tadi telah kita sebutkan di ikhwatul Islam, dikala mereka wafat, ilmunya diwariskan kepada kita bersama. Imam Abu Hanifah, dia punya 2 orang murid yang mencatat semua ilmunya, yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan yang kedua Abu Yusuf. Imam Malik dia punya kitab yang sangat banyak. Imam Syafi'i juga dia punya kitab yang sangat banyak. Imam Ahmad juga punya kitab yang sangat banyak. Artinya ikhwatul Islam, kita mengambil dari mereka ilmu agama. Dan kalau seandainya ada di antara kita mengambil salah satu di antara keduanya, maka juga tidak menjadi masalah. Sebagaimana antara satu ulama dengan ulama yang lainnya, mereka juga saling mengambil. Makanya kita kenal dengan Imam Muslim. Gurunya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari, dia berguru kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad, dia berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dia berguru kepada Imam Malik. Imam Malik, dia berguru kepada Nafi'. Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka demikian keadaannya, tentunya kita juga demikian keadaannya. Tinggal bagaimana kita cara mengambilnya. Apabila yang mereka sampaikan kepada kita adalah ayatnya, dalilnya, hadisnya ini, maka tentu kita menerimanya. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, yang namanya manusia tentu tidak akan sempurna. Sehingga dengannya Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, semua pendapat siapa saja, itu boleh diterima, boleh tidak. Illa sahiba hadzal qabr, kecuali orang yang ada di perkuburan ini. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para ulama, mereka memberikan contoh kepada kita bersama ikhwatul Islam. Nah, begitu juga dengan amal ibadah. Salah satunya adalah ibadah haji. Di antara salah satu syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita betul-betul mengetahui ibadah yang kita lakukan supaya nanti kita tidak salah di dalam menerapkannya. Karena ibadah kita ini mungkin satu kali sahaja kita melakukannya. Sehingga kita ingin memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan tujuan agar kita mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sesungguhnya orang yang mendapatkan haji mabrur, maka tidak ada balasan yang paling pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan haji mabrur. Tapi harus kita ingat, haji mabrur itu tidak sembarangan di kota Islam, karena hadiahnya surga. Sehingga kalau hadiahnya surga, maka kita butuh perjuangan. Surga itu sulit untuk didapatkan, bukan mudah. Kalau mudah didapatkan, maka hadiahnya kipas angin, bukan surga. Kalau surga hadiahnya, berarti ada perjuangan di sana. Maka kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa perjuangan yang telah kita lakukan untuk mendapatkan haji mabrur? Tahukah kita ikhwatul Islam, haji mabrur, apa itu artinya haji mabrur? Apa makna mabrur? Kita senantiasa bermohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami haji yang mabrur. Jadikan umrah kami umrah yang mabrurah. Apa arti mabrur? Mabrur itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata birrun. Apa arti birrun? Birrun itu artinya kebaikan. Haji yang mabrur itu artinya adalah haji yang akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Maka ini merupakan poin penting yang harus kita ketahui bersama. Untuk menentukan seseorang itu mendapatkan haji yang mabrur atau umrah yang mabrurah, bukan sekarang. Sekarang ikhwatul Islam, kita berada di tanah haram. Kita berada di Mekah. Kita berada di Madinah. Semua kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang momennya kita datang ke sini untuk beribadah.
Kita di sini bukan untuk bekerja. Sehingga dikala kita beribadah di sini, maka itu merupakan sesuatu yang biasa. Kenapa biasa? Karena semua orang datang ke sini untuk beribadah. Tapi ibadah kita tersebut baru akan bisa kita nilai setelah kita meninggalkan tanah haram Makkah dan Madinah. Kita pulang ke kampung halaman, apakah masih kita bisa mempertahankan ibadah yang biasa kita lakukan? Ibadah salat, tidak ada orang yang datang di Madinah. Mereka salat di tempat tinggalnya. Semua kita pasti ingin salat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia pulang ke kampung halamannya, apakah dia masih berani untuk salat di rumah Allah Subhanahu Wa Taala atau salat di rumahnya? Itu tandanya mabrur. Baru disebut dengan mabrur. Jadi mabrur itu ikhwatul Islam. Agar kita tahu, ternyata mabrur itu adalah sebuah titel yang akan menempel dalam kehidupan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mabrur itu tidak mudah. Mabrur itu adalah orang yang berubah. Yang tadinya orang baik menjadi lebih baik. Yang tadi mungkin dia masih banyak melakukan kekhilafan, kesalahan, dia kasar, masih banyak menceritakan orang. Kemudian setelah dia melaksanakan ibadah haji, dia ingin berubah karena Allah Azza wa Jalla. Itu baru disebut dengan mabrur. Maka disebut dengan mabrur. Mabrur itu artinya yang mendatangkan kebaikan. Maka mabrur itu diambil dari kata-kata birrun, artinya kebaikan. Nah, haji yang mabrur, umrah yang mabrurah, itu baru nanti tandanya setelah kita pulang menunaikan ibadah yang mulia ini. Makanya ikhwatul Islam, haji yang mabrur dia tidak butuh sertifikat dari manusia, tapi dia butuh bukti dalam kehidupan sehari-hari antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Percuma kita punya sertifikat segudang, dapat haji mabrur, kemudian nanti di rumah kita ibadahnya biasa-biasa. Yang tadinya kita di tanah haram semangat melakukan ibadah salat, sampai di rumah hilang semuanya, luntur ibadah yang pernah kita lakukan. Iya, mungkin dikala kita sampai di rumah, ibadahnya tidak sesemangat yang kita lakukan di tanah haram. Karena di tanah haram ini banyak motivasinya. Beribadah di Masjid Nabawi banyak sekali motivasinya. Beribadah di Masjidil Haram yang ada di Mekah banyak sekali motivasinya. Sehingga kita pun semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi paling tidak dikala kita pulang ke kampung halaman, ibadah tersebut tetap kita lakukan walaupun semangatnya tidak sama dengan semangat yang ada di tanah haram Makkah dan Madinah. Maka di saat itulah baru kita mendapatkan yang namanya haji mabrur. Orang mabrur itu adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikala dia mendapatkan haji yang mabrur, umrah yang mabrurah, maka di saat itulah Allah tidak rela kepadanya kecuali surga menjadi tempat tinggalnya. Itulah makna daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mendapatkan haji yang mabrur itu ikhwatul Islam butuh usaha. Makanya haji yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji yang pertama dan haji yang terakhir, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul berpesan kepada kita bersama, "Lita'khudhu manasikakum." Di dalam riwayat yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Wahai kalian umatku, wahai kalian para sahabatku, hendaklah kalian ambil manasik haji dari diriku. Bagaimana kita mengambil manasik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di saat itulah kita belajar, kita menghafal atau kita mengetahui hadis-hadis yang dibawakan oleh para ulama. Bagaimana tata cara haji yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan salah satunya ikhwatul Islam adalah hadis yang sangat panjang sekali dibawakan oleh salah seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Makanya nanti sambil kita duduk di dalam Masjid Nabawi, kemudian kita buka handphone, kemudian kita tulis di Google bagaimana tata cara hadis Nabi dalam hadis Jabir, maka akan muncul panjang sekali hadisnya. Dan kita berusaha membacanya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian kalau ada di antara kita yang tidak paham, maka bisa ditanyakan. Karena kita ingin dikala kita beribadah kepada Allah, menghadiahkan yang terindah supaya kita mendapatkan mabrur yang tadi telah kita jelaskan. Karena mabrur itu tidak ringan. Tidak semua orang melaksanakan ibadah haji, mereka mendapatkan mabrur. Tidak semua mereka yang melaksanakan ibadah umrah mereka mendapatkan mabrur. Tidak. Mendapatkan mabrur atau mabrurah itu ada usaha, ada perjuangan, ada pengorbanan, dan salah satunya bagaimana kita mengetahui tentang haji yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lita'khudhu manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha."
wahai umatku, wahai para sahabatku, ambil manasik haji ini dariku, pelajari. Artinya kita harus mengetahui haji Nabi SAW. Dan kita tahu Nabi berhaji hanya satu kali saja. Sehingga hadis yang menukilkan kepada kita bagaimana berhaji Nabi SAW sangat mudah. Sehingga perbezaan yang ada di dalam ibadah haji tidak sama dengan perbezaan yang ada di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah salat, 5 kali siang dan malam Nabi melakukannya. Sehingga banyak riwayatnya. Bahkan disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam. Di dalam masalah salat, minimal di sana ada 600 perbedaan para ulama di sana. Masalah di dalam salat yang diperdebatkan oleh para ulama lebih daripada 600 masalah. Kenapa demikian? Karena Nabi kadang salatnya seperti ini. Di waktu yang lain salatnya seperti ini. Dan para sahabat meriwayatkan hadis salat tentang Nabi sesuai dengan apa yang mereka lihat, sesuai dengan apa yang mereka dengar. Tapi kalau ibadah haji hanya satu kali saja. Sehingga perbezaan di kalangan para ulama tidak terlalu banyak. Sebagaimana para ulama mereka berbeza di dalam masalah yang lainnya. Makanya tadi kita berikan kunci ikhwatul Islam. Iya, kita butuh belajar. Tapi paling tidak ada usaha yang kita lakukan agar ibadah haji kita bisa kita mencontoh. Dan kita tahu mencontoh itu bukan sama. Mencontoh itu tidak serupa. Kita tidak akan pernah beribadah sebagaimana Nabi beribadah. Tidak akan pernah sama sekali. Tapi paling tidak kita berusaha menyerupai apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah kata-kata yang indah, tashabbahu bil kirami, hendaklah kalian mencontoh orang-orang yang mulia. Mencontoh itu artinya mendekati. Walaupun tidak sama, tapi paling tidak mendekati, berusaha. Dan Nabi pun mengatakan saddidu wa qaribu. Saddidu, hendaklah kalian berusaha untuk membenarkan ibadah yang kalian lakukan. Wa qaribu, walaupun atau juga ingin mendekati ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita tidak akan pernah sama dengan Nabi. Tapi dikala kita mulai belajar tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, di saat itulah kita ada niat untuk beribadah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itu merupakan syarat yang kedua ikhwatul Islam. Ketika kita beribadah, maka kita harus tahu bagaimana tata cara kita beribadah dan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah dalam masalah haji. Makanya di dalam masalah haji ada namanya yang kita kenal dengan manasik. Manasik itu ikhwatul Islam. Sebenarnya kalimat manasik itu bisa diterapkan kepada semua ibadah. Kalimat manasik biasanya boleh diterapkan kepada semua ibadah. Maka di sana ada namanya manasik salat. Ada namanya manasik puasa. Ada namanya manasik zakat. Namun yang lebih kita kenal adalah manasik haji dan manasik umrah. Karena manasik itu artinya adalah tata cara rangkaian ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Seperti misalnya di dalam ibadah salat. Di dalam ibadah salat ikhwatul Islam, Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kalian melakukan salat sebagaimana aku melakukan salat. Dan kita harus tahu, kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, tidak semua mereka yang beribadah langsung diterima ibadahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Harus ada prosesnya. Proses yang pertama adalah karena keikhlasan. Yang kedua, harus mereka mencontoh Nabi. Kita contohkan sebuah kisah. Ada sebuah kisah yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ja'a rajulun, ada salah seorang laki-laki yang mana sebahagian riwayat menyebutkan laki-laki ini merupakan laki-laki A'rab. A'rab itu yang jauh tinggalnya dari kota Madinah. Ketika dia jauh tinggalnya dari kota Madinah, maka tentu banyak kesalahan yang akan dia lakukan di dalam beribadah. Kemudian di kota Islam, dia datang ke Masjid Nabawi. Ke sini dia datang. Dan Nabi SAW sedang duduk di dalam Masjid Nabawi. Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi kota Islam, atau yang kita kenal dengan istilah Raudhah. Kita tahu Raudhah? Raudhah itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Nah, Nabi SAW biasa duduk di sana. Karena bangunan masjid, Nabi dikala membangun masjid, tidak semua masjid yang dibangun oleh Nabi dinamakan dengan Raudhah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Ketika Nabi membangun Masjid Nabawi, yang lebarnya atau panjangnya 35 atau 70 hasta, kemudian lebarnya 60 hasta atau 30, tidak
tidak semua masjid yang dibangun oleh Nabi SAW itu dinamakan dengan raudhah. Raudhah itu ada batasannya. Sehingga Nabi menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Ahmad, dan juga oleh ulama-ulama yang lainnya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Nah, ketika Nabi mengatakan di antara rumahku, misalnya ini rumah Nabi dan ini mimbar Nabi, apakah rumah Nabi dan mimbar Nabi masuk ke dalam bagian raudhah? Kita ulang lagi hadis Nabi SAW. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Apakah rumah termasuk bagian daripada taman surga? Apakah mimbar termasuk bagian daripada taman surga? Makanya nanti kalau ada di antara kita yang diberikan rezeki oleh Allah masuk ke dalam raudhah, lihat tandanya. Tandanya adalah rumah Nabi dan mimbar Nabi. Kalau dia berada di bagian belakang mimbar, maka masuk lagi ke bagian dalamnya. Karena itulah yang disebutkan oleh Rasulullah dengan taman di antara taman-taman surga. Dan taman surga ini, ikhwatul Islam, mengapa disebut dengan taman di antara taman-taman surga? Agar kita semangat, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah. Kesempatan yang luar biasa. Dikala Allah mudahkan bagi kita sampai ke raudhah untuk beribadah. Ibadah apapun bebas bagi kita melakukannya. Mau ibadah salat, mau baca Quran, mau berdoa, mau berzikir, semuanya. Kenapa disebut dengan taman di antara taman-taman surga? Yang pertama, disebut dengan taman surga karena apapun ibadah yang kita lakukan di dalamnya, seolah-olah dengan ibadah tersebut menyampaikan kita ke taman surga yang sesungguhnya. Maka disebut dengan taman-taman surga. Wajar kalau seandainya kaum muslimin dikala mereka datang ke kota Madinah, maka mereka rela antrian 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan 5 jam. Kalau sekarang di musim haji, berapa jam kita antrian? Berapa jam? Atau belum pernah masuk ya? Insya Allah semoga nanti dimudahkan kita bisa beribadah di dalamnya. Artinya ya Islam, itu makna yang pertama. Kenapa kita semangat antrian untuk masuk ke dalam raudhah? Karena apapun ibadah yang kita lakukan di dalamnya, apapun, bebas. Seolah-olah ibadah tersebutlah yang bisa membawa kita ke dalam taman surga yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di raudhah, maka kita akan tenang, nyaman. Coba kalau ada di antara kita yang haji, ada di antara kita yang umrah, datang ke kota Madinah, kemudian Allah belum berikan kepada mereka rezeki datang ke raudhah, bagaimana perasaannya? Nyaman atau tidak? Dia akan ngomel siang dan malam. Kenapa saya tidak bisa masuk ke raudhah? Padahal saya sudah berada di kota Madinah. Apa salahnya? Kenapa alasannya? Tidak tenang hatinya. Padahal raudhah itu tidak wajib. Tapi dikala ada seseorang yang belum diberikan rezeki oleh Allah masuk ke raudhah, maka tidak tenang hatinya. Makanya orang yang bisa masuk ke dalam raudhah akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, puasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa disebut dengan raudhah? Raudhah disebut dengan raudhah ikhwatul Islam karena bagian daripada di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi adalah bagian yang diturunkan dari surga yang sesungguhnya. Allah turunkan dari surga, diletakkan di kota Madinah, sehingga semua mereka yang beribadah di dalamnya seolah-olah mereka beribadah di taman surga. Sehingga makna yang pertama, berarti kita beribadah di taman surga. Semoga dengan ibadah yang kita lakukan di taman surga yang ada di dunia bisa betul-betul memasukkan kita ke taman surga yang ada di sana. Artinya semua makna ini menyambung. Dan yang terakhir, kenapa disebut dengan taman di antara taman-taman surga? Karena nanti pada akhir zaman, ketika nanti Madinah tidak lagi didatangi dan kiamat akan terjadi, maka bagian di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan ke dalam taman surga yang sesungguhnya. Itulah beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam. Kenapa raudhah disebut dengan raudhah? InsyaAllah paham ya? Baik, siapa yang bisa mengulang makna raudhah? Ada 4. Kalau paham, apa buktinya? Tadi kita menyebutkan raudhah itu ada maknanya 4. Siapa yang bisa mengulangnya? Paham kan? InsyaAllah paham. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan kenapa raudhah disebut dengan raudhah? Yallah. Baik, silakan. Suaranya mungkin diangkat lagi sedikit ya, seperti orang marah. Baik. Yang pertama, raudhah disebut dengan raudhah. Baik, yang kedua.
Yang ketiga. Baik, yang keempat. Baik, tadi nengok catatan, sekarang tidak nengok catatan. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik. Bisa di Masya Allah, syukur Barakallahu Fik, Allah yahfadukum jami'an. Nah, ikhwatul Islam, Nabi SAW biasa duduk di dalam Raudhah. Raudhah itu ada tempat khusus duduk Nabi SAW. Ada tempat duduk Nabi bersama keluarganya. Makanya di dalam Raudhah itu ada tiang-tiang khususnya. Ada tiang yang biasa Nabi duduk bersama keluarganya. Ada tiang Nabi duduk bercerita bersama para sahabatnya. Ada tiang atau bagian masjid di dalam Raudhah yang Nabi menyambut tamu dari luar. Artinya Nabi SAW biasanya kalau di dalam Raudhah, maka Nabi SAW duduk di bagian kiri masjid. Karena itu lebih dekat dengan rumah Rasulullah SAW. Nah, kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan ke topik pembahasan yang akan kita sampaikan. Ketika Nabi SAW duduk di sana, tiba-tiba ada orang yang masuk. Karena untuk memasuki Masjid Nabawi, itu hanya ada 3 pintu saja. Yang pertama namanya pintu Babur Rahmah atau Bab Atikah. Bab Atikah itu ikhwatul Islam. Kalau nanti kita pergi keluar, pas di depan kita ini ada pintu, kemudian kita melihat ke arah kiri, maka di sana disebut dengan Babur Rahmah atau Bab Atikah. Itu adalah pintu yang pertama yang dulu memang ada di zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, bab yang ada di bagian depan Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga ada namanya Bab Jibril. Kenapa disebut dengan Bab Jibril? Karena biasanya apabila Nabi ada pertemuan dengan malaikat Jibril, di sanalah Nabi SAW berjanji bertemu dan sehingga dinamakan dengan Bab Jibril. Di mana lokasinya? Nanti cari sendiri. Nanti cari sendiri di bagian Masjid Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW biasanya duduk di bagian kiri. Tiba-tiba ada sahabat yang masuk. Yang mana sahabat ini kebetulan Arabi. Arabi itu jauh tinggalnya dari kota Madinah. Sehingga dia jarang mengikuti Nabi SAW. Sehingga dia tidak terlalu tahu banyak tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kaum muslimin ingat baik-baik ikhwatul Islam. Kaum muslimin, mereka wajib hukumnya mengetahui tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Terkhusus apa yang mereka lakukan dan selalu yang mereka lakukan. Kalau kita tidak tahu tentang agama Allah, maka nanti kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mewajibkan kepada kita salat, itu juga yang mewajibkan kepada kita untuk mempelajari bagaimana tata cara salat. Yang mewajibkan kepada kita haji dan umrah, itu juga yang mewajibkan kepada kita mengetahui bagaimana tata cara kita haji dan umrah. Makanya Nabi mengatakan, talabul ilmi faridah. Tahukah kita apa makna faridah? Para ulama ikhwatul Islam, mereka membagi, ada fardu, ada wajib. Sebagian para ulama mengatakan sama. Tapi sebahagian para ulama mereka mengatakan apabila disebut dengan kalimat fardu, maka kewajibannya lebih ditekankan daripada wajib itu sendiri. Maka disebut dengan fardu. Nah, Nabi mengatakan dalam masalah belajar agama, talabul ilmi faridah. Ada sebuah kisah ikhwatul Islam yang terjadi di zaman Umar bin Khattab. Umar, di antara salah satu tempat tinggal Umar. Umar itu tinggalnya di Awali. Awali itu kalau bahasa kitanya bagian kanan yang tidak jauh dari Masjid Quba. Masjid Quba adalah di antara masjid yang sangat mulia, yang memiliki kemuliaan dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga dipuji penduduknya. Nah, Umar bin Khattab dia tinggal di sana bersama para sahabat yang lainnya. Apa kata Umar bin Khattab? Coba lihat bagaimana para sahabat. Kunna, dan hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari. Kunna natanawabun nuzula inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat itu juga sibuk ikhwatul Islam. Semua kita sibuk bekerja, mencari maisha, bertanggung jawab terhadap keluarga. Itu merupakan bagian daripada ibadah. Begitu juga dengan para sahabat yang lainnya. Mereka juga sibuk bekerja. Semua kita sibuk. Tapi apa kata Umar? Kunna natanawabun nuzul inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu yauman wa anzilu yauma. Aku dengan tetanggaku yang berasal dari Ansar, kami selalu bergantian. Bergantian apa makna bergantian? Hari ini aku tidak bekerja, tapi aku datang ke Masjid Nabawi belajar agama dengan Nabi. Sahabatku yang bekerja. Keesokan harinya, sahabatku tidak bekerja, aku yang bekerja. Dia pula yang datang ke Masjid Nabawi belajar agama kepada Nabi. Ketika Umar yang belajar agama kepada Nabi, maka nanti dia akan sampaikan kepada sahabatnya pelajaran hari itu. Ketika sahabatnya yang belajar agama kepada Nabi,
Maka dia sampaikan pelajaran hari itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka tetap bekerja, mereka juga sibuk, semua kita sibuk. Tapi ingat di ikhwatul Islam, pertama kali yang ditanya oleh Allah dikala kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh adalah agama. Agama yang pertama kali ditanya. Kita ditanya tentang Allah, kita ditanya tentang Nabi, dan kita ditanya tentang agama. Kalau kita tidak bisa menjawabnya, ada orang yang sekedar belajar, kemudian dikala ditanya, maka dia mengatakan Kenapa dia mengatakan Para ulama menyebutkan seolah-olah dia bisa menjawabnya, tapi lisannya tertahan karena dia hanya sekedar mengetahui dari jarak jauh. Atau seandainya dia tahu namun dia tidak ingin mencari tahu, maka itulah yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Agamalah yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam agama Islam, kaum muslimin dianjurkan bagi mereka belajar agama, terkhusus dikala kita berada di Masjid Nabawi. Ingat, momen Masjid Nabawi adalah momen yang paling indah belajar agama. Karena ada sebuah hadis yang tidak akan ada di dunia manapun. Bahkan di tanah haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Apa hadisnya? Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW mengatakan kepada kita yang ada di kota Madinah, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah. وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ." Barang siapa di antara kalian yang datang ke masjid ini, kata Nabi, kemudian tujuannya adalah ingin melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah, salat, zikir, baca Quran. Kemudian juga tujuan yang lain adalah belajar atau mengajar, belajar agama, belajar hadis Nabi, belajar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan mengetahui maknanya. Kalau dia melakukan yang demikian di dalam Masjid Nabawi, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, maka di saat itu dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita belajar datang ke Masjid Nabawi, kemudian kita buka handphone, buka buku, buka Al-Quran, kita belajar, itu jihad namanya. Dan betapa banyak di antara kaum muslimin yang melalaikan hadis ini. Hadis ini tidak akan ada pernah duanya di dunia. Di Masjid Haram pun di Mekah tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Maka dari situlah para ulama, terkhusus Imam Malik berani mengatakan kota Madinah lebih mulia daripada Mekah dari sisi ini. Karena siapapun yang datang ke kota Madinah, duduk di Masjid Nabawi, kemudian mereka belajar agama, itu jihad namanya. Dan semoga kita duduk di sini, ikhwatul Islam, termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Artinya, ikhwatul Islam, kita ingin belajar agama, kita ingin meraih sebuah pahala. Banyak pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berhaji, kita sudah mendapatkan pahala haji yang sesungguhnya. Terutama dikala kita telah melakukan ibadah haji. Artinya, tidak ada satupun kebaikan, pintu kebaikan, kecuali kita ingin masuk di dalamnya. Karena kapan lagi kita akan melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia. Makanya kaum muslimin, kita tinggal di sini. Ada di antara kita yang tinggal di sini 5 hari. Ada yang 8 hari. Ada yang 10 hari. Ada yang 30 hari. Maka manfaatkan momen-momen indah tersebut untuk meraih pahala yang sesungguhnya. Dan di antara salah satunya adalah bagaimana kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sambungan daripada hadis tersebut, wa man jaa'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairihi. Barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, tidak ada tujuannya. Duduk, kemudian datang, kemudian begitu saja tujuannya. Maka dia ibarat orang yang melihat saudara-saudaranya membawa pulang perhiasan dan warisan. Dia hanya tinggal gigit jari. Karena siapapun yang belajar agama di kota Madinah, dia membawa pulang warisan, dan tidak ada warisan yang paling mulia kecuali warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan Nabi yang kita bawa, warisan dunia akhirat. Itulah yang akan didapatkan bagi mereka yang memanfaatkan momennya di kota Madinah untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat di ikhwatul Islam, di penjuru Masjid Nabawi, dari ujung sampai ujung itu ada orang belajar agama di dalamnya. Baik belajar Quran mulai dari anak-anak, anak umur 5 tahun, itu bagiannya di bagian kiri Masjid Nabawi. Kalau kita pergi ke bagian kiri, kita akan melihat anak-anak kaum muslimin, mereka menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di bagian kanan pula ada di antara mereka yang belajar mawaris, ada di antara mereka yang belajar hadis, ada di antara mereka yang belajar fikih. Bagi kita yang zuwar, bagi kita yang datang sesekali ke kota Madinah disebut dengan zuwar, ada pula namanya halaqah zuwar. Halaqah zuwar itu artinya halaqah yang dikhususkan bagi mereka yang datang ke kota Madinah. Kemudian nanti mereka baca Quran, ada guru yang mendengarkannya, semuanya lengkap.
Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu kita di dalam masjid Rasulullah untuk mengambil faedah yang luar biasa agar kita statusnya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembalikan kepada laki-laki yang Arab ini. Arab itu mereka yang jauh tinggal dari kota Madinah dan mereka dianjurkan agar mereka tidak tinggal di daerahnya atau tinggal di daerahnya dan mereka harus sering datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia datang ke Masjid Nabawi, pertama kali dia masuk, Nabi SAW duduk di sana. Maka dia masuk. Ketika masuk ke dalam Masjid Nabawi, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Apa yang harus pertama kali kita lakukan? Kalau misalnya kita janji, nanti kita jumpa di pintu nomor 19 atau pintu 20. Kemudian dikala kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, apa yang pertama kali kita lakukan? Salat dulu yang pertama kali kita lakukan, baru berjumpa dengan kawan. Karena haknya Allah lebih kita dahulukan daripada haknya manusia. Salat tahiyat itu adalah haknya Allah. Berjumpa dengan kawan itu adalah haknya manusia dikala kita mengucapkan salam. Nah, begitu juga dengan sahabat ini. Dia masuk ke Masjid Nabawi, dia langsung pergi ke pojok, dia salat 2 rakaat di sana. Kemudian dia bertakbir Allahu Akbar. Dia ruku, dia sujud, kemudian selesai salatnya. Dan dia pun menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menghampiri Nabi, dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian apa kata Nabi? Orang ini ingin duduk bertemu dengan Nabi SAW. Sebelum dia duduk, baru selesai mengucapkan salam dan baru saja Nabi menjawab salamnya, Nabi langsung mengatakan kepada dirinya, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali. Ulang lagi salat. Karena tadi kamu belum salat. Orang ini sudah salat atau belum? Sudah salat atau belum? Sudah. Tapi apa kata Nabi? Kamu belum salat. Apa maknanya? Salat yang kamu lakukan tidak sah. Ulang lagi. Paham atau tidak? Bagi Islam, orang ini salat lagi. Salat Allahu Akbar sampai dia salam. Kemudian dia menghadap lagi kepada Nabi. Kemudian dia mengucapkan salam. Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali. Ulang salat. Karena tadi kamu belum salat. Dia salat di depan Nabi. Nabi menyaksikan dia salat. Tapi Nabi mengatakan kamu belum salat. Sudah 2 kali. Kemudian yang ketiga kali dia salat lagi. Kemudian kembali lagi kepada Nabi. Masih sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu belum salat. Sudah 3 kali dia mengulang salatnya. Nabi mengatakan kamu belum salat. Nah, perkataan Nabi seperti ini Islam bisa juga dikiaskan kepada ibadah yang lainnya. Betapa banyak orang yang salat tapi dia tidak salat. Betapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak puasa. Betapa banyak orang yang zakat tapi dia tidak zakat. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah haji tapi dia tidak berhaji. Apa maknanya? Bukan berarti dia tidak melakukan ibadah haji, tapi dia tidak tahu aturannya. Sehingga ibadah yang dia lakukan sia-sia namanya. Sama dengan orang yang tadi. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa lagi salat kecuali seperti yang kau lihat. Alimni, ajarkan kepadaku bagaimana salat. Maka Nabi ajarkan kepadanya salat. Artinya ibadah Islam. Sehingga kita harus tahu, ibadah bukan hanya sekedar ibadah, tapi ibadah itu harus betul-betul ada sumbernya. Kita ingin beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya seorang muslim beribadah kepada Allah. Makanya ibadah Islam, Nabi SAW mengatakan, manasik salat wudu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Di dalam puasa begitu juga. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal. Berbuka kalian ketika kalian melihat hilal. Wansuku laha, jadikan itu sebagai manasik. Jadi manasik itu bukan hanya untuk haji saja. Untuk semua ibadah. Begitu juga dengan manasik haji. Makanya disebut dengan istilah manasik haji. Nabi SAW berpesan, pesan terakhir Nabi, litakhudu manasikakum, ambil manasik kalian, ambil manasik tersebut. Dari siapa kita ambil? Tentu dari Nabi itu sendiri. Dinukilkan oleh para ulama, terutama mereka-mereka yang haji bersama Nabi SAW. Nabi haji ikhwatul Islam pada tahun ke-10 Hijriah. Dan dikala Nabi haji, maka itu merupakan kesempatan bagi para sahabat Nabi untuk berhaji bersama Nabi. Ketika mereka mendengarkan Nabi melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji diwajibkan pada tahun kemana kita telah jelaskan, pada tahun ke-9 Hijriah. Tahun ini Nabi tidak berhaji, padahal haji sudah diwajibkan. Kenapa Nabi tidak berhaji pada tahun ke-9 Hijriah?
Yang pertama, di Mekah itu baru saja orang masuk ke dalam agama Islam. Orang baru masuk Islam. Dan syariat-syariat sebelumnya itu masih banyak. Masih ada orang yang tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Bukankah di antara tradisi orang-orang jahiliyah mereka tawaf dalam keadaan tidak berpakaian? Sehingga ikhwatul Islam, ketika mereka, dan tujuan mereka bagus. Jangan kita anggap orang yang tawaf dalam keadaan tidak berpakaian itu tujuannya tidak bagus. Bagus tujuannya. Apa tujuan orang-orang jahiliyah mereka tawaf dalam keadaan berpakaian, tidak berpakaian? Mereka mengatakan, coba bayangkan tujuannya. Karena pakaian kita ini penuh dengan noda dan dosa. Iya atau tidak? Kita tidak mungkin bertemu dengan Allah kecuali dengan yang terbaik. Maka mereka tinggalkan pakaiannya. Baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik tapi benar atau tidak? Tidak semua tujuan yang baik itu kaedahnya. Artinya ikhwatul Islam, mereka tidak tawaf atau mereka tawaf dalam keadaan tidak berpakaian karena mereka takut kepada Allah. Pakaian ini sering dilakukan untuk dosa, mencuri, menyogok, maksiat. Kemudian sampai di Ka'bah, tidak mungkin kita bawa pakaian ini. Maka mereka membuat undang-undang. Siapapun yang tawaf tidak boleh menggunakan pakaian. Maka mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Sehingga kebanyakan orang mereka tawaf di malam hari. Supaya nanti dia tidak terlihat. Kalau mereka tetap ingin tawaf dalam keadaan berpakaian, boleh. Orang Quraisy yang ada di Mekah, mereka memberikan syarat. Siapapun yang datang ke sini untuk beribadah tawaf, tidak boleh dengan menggunakan pakaiannya. Karena pakaian kalian pakaian yang najis. Masuk di tanah haram, bertawaf di Ka'bah Musyarrafah harus bersih dan suci. Kalau kalian tetap ingin berpakaian dalam keadaan tawaf, boleh. Tapi dengan syarat, pakaian kalian harus dibeli dari penduduk Mekah. Ada jiwa bisnisnya. Kalau tetap ingin menggunakan pakaian, maka pakaian kalian beli dari penduduk Mekah. Karena pakaian penduduk Mekah adalah pakaian yang suci. Nah, tradisi ini umat Islam itu masih ada. Ketika ibadah haji diwajibkan kepada Nabi pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi tidak mau bergabung dengan orang-orang yang tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Nabi tidak mau tawaf dengan orang-orang yang belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Kenapa Nabi melakukan haji pada tahun ke-10 Hijriah? Padahal haji itu diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Karena ikhwatul Islam, orang dulu ibadah haji, ketika diwajibkan, ibadah haji itu mulai diwajibkan di zaman Nabi Ibrahim. Berhaji ke Ka'bah Al-Musyarrafah itu sudah lama. Makanya di antara tradisi orang-orang jahiliyah mereka melakukan ibadah haji atau tidak? Mereka mengucapkan talbiyah atau tidak? Talbiyahnya sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu yang mereka ucapkan dan itu pula lah yang kita ucapkan sama. Tapi dikala kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sambungannya innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Sedangkan orang jahiliyah juga mengucapkan kalimat yang sama tapi sambungannya berbeza. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Artinya mereka tetap beribadah melaksanakan ibadah haji. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW tidak melakukan ibadah haji pada tahun ini karena Nabi tidak ingin bergabung dengan mereka. Tidak mungkin Nabi mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Namun di sisi lain Nabi mendengarkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak. Ini adalah kalimat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, mereka juga mengucapkan kalimat labbaik. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Kami menjawab seruanmu ya Allah, kami jawab. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami menjawab seruanmu dan kami tidak mensekutukan kamu. Itu yang diucapkan oleh orang jahiliyah. Illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang itu adalah milikmu. Bisa dipahami? Ya Allah, kami tidak mensyirikkanmu. Orang musyrikun, makanya disebut dengan musyrikun jahiliyah. Mereka tidak mensyirikkan Allah, kecuali dengan kesyirikan yang Allah letakkan di bumi. Artinya berarti mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah seorang sahabat di Fathul Islam namanya adalah Husain bin Munzir Al-Khuzai. Dikala dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia ditanya oleh Nabi SAW, kam ilahan ta'bud? Wahai Husain,
berapa Tuhan yang kau sembah? Karena dia baru masuk Islam. Dia mengatakan 7. Yang dia sembah adalah 7. Sittatun fil ardi wa wahidatun fis sama. Yang aku sembah ada 7 Tuhan. 6 di bumi, 1 di langit. Kemudian Nabi kembali berkata, kalau kamu ada masalah yang betul-betul engkau jadikan tempat meminta di mana? Yang mana? Yang 6 atau yang 1? Apa jawaban sahabat ini? Yang ada di langit. Coba bayangkan di kota Islam, orang Quraisy, mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Orang musyrikun Quraisy, orang jahiliyah, beribadah kepada Allah atau tidak? Beribadah kepada Allah. Tapi ibadah mereka dicampur adukan dengan kesyirikan dan kekufuran. Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah kalimat yang apabila kau baca, Allah akan memberikan petunjuk dalam kehidupanmu. Maka tentu sahabat ini mengatakan iya. Apa doanya? Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. 2 kalimat saja. Ini doa yang kedua ya. Harus kita hafal hari ini ya. Allahumma alhimni rushdi. Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku rusdun. Rusdun itu kepintaran dalam beribadah kepada Allah. Karena setiap kali kita beribadah kepada Allah, kita harus pintar beribadah. Ada fikihnya. Banyak orang yang pintar, tapi tidak dimudahkan beribadah kepada Allah. Contohnya saja ikhwatul Islam. Misalnya kita datang ke tanah haram Makkah atau Madinah. Bagaimana bentuk orang tidak pintar beribadah kepada Allah? Ini contohnya. Pertama kali kita datang ke kota Madinah, maka kita akan semangat beribadah kepada Allah. Iya atau tidak? Sholat berjamaah, jangankan sebelum orang azan, 2 jam sebelum orang azan kita sudah berada di Masjid Nabawi. Itu hari pertama. Hari kedua bagaimana? 1 jam sebelumnya. Hari ketiga, setengah jam. Hari keempat, pas orang azan lah. Nanti azan baru turun dari hotel. Hari kelima, tunggu dulu takbir imam. Takbiratul ihram. Hari keenam, dia yang jadi imam di Masjid Nabawi. Imam masbuk. Allahumma alhimni rushdi. Agar kita tetap semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah gunanya. Karena kita tidak mungkin beribadah kepada Allah kecuali karena taufik dari Allah. Makanya di antara salah satu doanya, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Wa qini itu artinya, ya Allah jaga diriku syarra nafsi, dari keburukan diriku. Karena jiwa kita ini banyak memberontak beribadah kepada Allah. Jiwa kita ini harus dipaksa beribadah. Kalau tidak dipaksa beribadah, maka kita akan melakukan keburukan. Siapa yang bisa menolong? Allah yang bisa menolong. Bagaimana caranya? Salah satunya doa ini. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Siapa yang sudah hafal doanya? Ini yang pertama kali ya. Saya silakan. Ulang lagi, nggak boleh salah. Artinya, Masya Allah, baik, Insya Allah bisa. Masya Allah, sehat selalu ya. Masya Allah, semoga diberikan keberkahan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, Insya Allah besok kita kembali melanjutkan pembahasan kita ini. Itu pembahasan tentang masalah ibadah haji, ibadah umrah, ibadah yang sangat mulia. Kita ingin betul-betul ibadah kita ini betul-betul ibadah yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah sembarangan ibadah. Karena orang beribadah itu banyak, tapi yang betul-betul beribadah kepada Allah hanya sedikit saja. Sebagaimana orang yang bersyukur kepada Allah banyak, tapi mereka yang betul-betul bersyukur kepada Allah hanya sedikit saja. Antara ibadah dengan syukur 2 hal yang sama. Allah menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur, yang bersyukur itu sedikit. Begitu juga orang yang benar-benar beribadah kepada Allah juga sedikit. Yang beribadah banyak, tapi yang betul-betul diterima oleh Allah hanyalah sedikit. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sampai di sini pembahasan kita. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena kealpaan, karena ketidaktahuan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah mudahkan perjalanannya. Berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka keberkahan. Allah terima semua amal ibadahnya.
Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dhanban maghfurah. Kemudian mudahkan mereka untuk melaksanakan ibadah haji dan dijadikan ibadah haji mereka adalah hajjun mabrur. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama sebagaimana kita baru dilahirkan dalam kehidupan dunia. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.